Halo Bedikers. Amerika Serikat mengizinkan sekutu-sekutunya di barat untuk menyuplai Ukraina dengan jet tempur canggih termasuk F-16. Sebagaimana diketahui, pesawat tempur F-16 telah menjadi salah satu alat tempur yang banyak digunakan dalam perang. Terbaru, Belanda dan Denmark akhirnya sepakat untuk menyediakan jet tempur F-16 bagi Ukraina yang sedang berperang dengan Rusia. Amerika Serikat selaku negara pembuat pun telah mengumumkan persetujuan transfer pesawat tempur F-16 itu. Sebelumnya, Amerika Serikat juga mengirim rudal anti-radar AGM-88 dan bom pintar JDAM untuk melawan pasukan Rusia. AGM-88 berfungsi mendeteksi, menyerang, dan menghancurkan situs radar atau pemancar. Di Ukraina, rudal AGM-88 dipasang ke jet-jet tempur MiG-29 untuk melakukan serangan udara. Sementara bom pintar JDAM adalah bom dengan bantuan sinyal GPS yang punya tingkat akurasi tinggi dan bisa dipasang di berbagai senjata. Kelebihannya bisa mengubah bom tak berpemandu yang berbiaya rendah menjadi persenjataan berpemandu yang presisi dengan jarak yang lebih jauh hingga 72 km. Bom JDAM dimuat di pesawat seperti bom lainnya. Pilot lalu memasang koordinat dan bom JDAM kemudian akan menuju koordinat target. Bom pintar ini pertama kali dipakai di Afghanistan dan hasilnya sangat akurat. Tapi itu tidak berlaku di Rusia. JDAM yang diterbangkan Ukraina yang disebut sebagai senjata paling presisi justru berulang kali gagal dan kehilangan targetnya. Apa yang menyebabkan senjata-senjata canggih Ukraina kehilangan targetnya? Ini yang akan kita bahas. Jawabannya adalah pengalaman Rusia dengan teknik anti-GPS. Rusia sukses dengan taktik perang elektroniknya, mengacaukan GPS dan mengganggu proses penargetan senjata. Rusia menyadari penggunaan senjata berpemandu yang terutama dipandu satelit akan sangat berbahaya. Untuk mengantisipasi itu, Rusia kemudian menyalakan jammers Krasuka 4 Vol-21E atau R-330SS Shuttle. Target utama Krasuka 4 adalah elektronik radio udara dan sistem udara yang dipandu oleh radar. Vol-21E bertugas untuk menangkal, mengganggu, dan menekan senjata yang menggunakan navigasi satelit. Sementara R-330SH Shuttle bertugas untuk mendeteksi, melacak, dan memacetkan sistem komunikasi satelit yang memanfaatkan sistem navigasi GSM dan satelit Navstar. Hasilnya, Smart Bomb tak bisa menggunakan satelit GPS sebagai titik referensi navigasi. Smart Bomb jadi buta dan akhirnya melesat dari sasaran. Bukan cuma merusak target Smart Bomb seperti JDAM, taktik perang elektronik juga efektif dalam mencegat roket kendali HIMARS. Padahal, HIMARS adalah senjata paling ditakuti dalam pertempuran di Ukraina. Senjata yang sukses mengubah peta konflik dan juga memainkan peran kunci sejak digunakan Ukraina musim panas lalu. Berperan penting membantu Ukraina merebut sejumlah besar wilayah yang diambil alih Rusia. Bahkan HIMARS dibuat semakin efektif untuk mencegah pemblokiran Rusia dan Ukraina sangat bergantung pada HIMARS. Tapi masalahnya dalam beberapa bulan terakhir, rudal HIMARS jadi tak efektif di medan pertempuran. Alasannya jelas, karena kemampuan Rusia untuk mengontrol spektrum elektromagnetik untuk menurunkan, menetralkan, ataupun menghancurkan kemampuan tempur musuh, dan setidaknya ada sekitar 5 brigade perang elektronik untuk jaminan di medan perang yang dimiliki Rusia. Sebelum lebih jauh, penting untuk mengetahui lebih jauh tentang alutsista perang elektronik yang dipakai oleh Rusia. Yang pertama, Krasuka 4. Sistem Krasuka dipasang di Kasich BES 6910022. Seperti yang sudah dijelaskan, tugasnya mengganggu radar udara. Rudal setelah macet lalu diberikan target palsu yang jauh dari target awalnya untuk memastikan kalau rudal sudah tak lagi jadi ancaman. Kemampuan Krasuka 4 untuk mengganggu radar sebuah rudal bisa sampai di jarak 300 km. Vol-21E sendiri bisa menghentikan sinyal elektromagnetik yang digunakan untuk berkomunikasi melalui sistem satelit GPS Galileo, GLONASS, dan Beidou. Vol-21E terdiri dari perangkat ICM R340RP yang biasa dipasang di tiang operator jaringan seluler. Sebagai akibatnya, rudal tak bisa secara akurat menentukan koordinat target. Fungsinya hampir sama dengan Vol-21E. Hanya saja, setiap antena dari Vol-21E bisa memblokir gelombang elektromagnetik hanya sampai jarak 25 km dengan ketinggian 125 derajat. Tapi soal kemampuannya, Vol-21E sudah terbukti. Vol-21E pernah menjatuhkan drone kamikaze Street milik Ukraina. R-330ZH Shuttle juga dipasang di sebuah truk seperti yang dijelaskan tadi. Tugasnya mengganggu peralatan komunikasi satelit sampai radius 30 km. Tujuannya untuk mendeteksi,
melacak satelit dan membuat sistem komunikasi dan navigasi jadi macet, tapi dalam waktu yang terbatas. Yang lebih canggih ada RB341V Lear 3. Selain bisa dipasang di truk, RB341V Lear 3 juga dipasang di drone Orlan 10. Dengan fungsi yang tetap sama, menonaktifkan jaringan seluler dan memanipulasi transmisi radar atau radio. Sebagai contoh, jika pasukan Rusia mau mengirimkan propaganda ke warga sipil atau perintah palsu ke tentara Ukraina, mereka akan menggunakan RB341V Lear 3 dengan membajak jaringan seluler lokal. Dan satu lagi sistem peperangan elektronik yang dipakai Rusia dan paling efisien, sistem ini bernama Murmansk BN. Sistem ini dirancang untuk mengganggu komunikasi jarak jauh. Peran utamanya adalah untuk menghilangkan gelombang frekuensi tinggi dari pasukan NATO. Murmansk BN bisa mengganggu sistem komunikasi sampai jarak 8.000 km atau seluruh wilayah Eropa. Bukan cuma mengganggu komunikasi militer lawan, Murmansk BN juga bisa mengganggu peralatan komunikasi seluler warga sipil. Bisa dibilang bagi Rusia, sistem peperangan elektronik adalah jantung peperangan modern yang menjadi pengganti pertempuran tradisional. Sistem ini sangat penting bagi pasukan militer untuk mengganggu, mendeteksi, dan menipu kekuatan musuh. Kalau mau dijelaskan secara sederhana, sistem peperangan elektronik dibagi jadi 3, serangan elektronik, perlindungan dan penanggulangan elektronik, dan dukungan elektronik. Tapi yang paling sering digunakan Rusia adalah serangan elektronik. Ini memang jadi keahlian Rusia dalam perang elektronik, khususnya dalam mengganggu GPS jarak jauh yang bisa dibilang tak dapat ditandingi oleh negara lain. Hanya saja sistem ini punya dampak negatif. Di beberapa kota besar di Rusia, di perbatasan, bahkan di negara-negara tetangga, sangat sering terjadi kelumpuhan koneksi GPS. Bagian sistem ini menyebabkan sektor penerbangan mengalami gangguan sinyal. Sistem perang elektronik Rusia juga berdampak dan bisa jadi kelemahan bagi pasukan mereka sendiri. Alasannya, sistem ini mempengaruhi kemampuan mereka untuk berkomunikasi dan beroperasi. Kalau ditanya sejak kapan Rusia menggunakan sistem peperangan elektronik, sebenarnya bukan hanya saat perang Ukraina, sistem peperangan elektronik digunakan. Di Suriah, saat militer Amerika Serikat melakukan operasi, militer Rusia beberapa kali mengganggu drone militer Amerika Serikat beroperasi. Sistem peperangan elektronik Rusia memblokir dan mengacaukan penerimaan sinyal dari satelit GPS ke drone yang menyebabkan drone tak berfungsi bahkan tertabrak. Masalah pemblokiran sinyal GPS sangat sering terjadi apabila saat Presiden Vladimir Putin mengunjungi suatu daerah. Tapi di Ukraina, sistem perang elektronik Rusia semakin tambah kuat. Sejak Rusia menginvasi Ukraina, gangguan sinyal berkali-kali terjadi. Di awal-awal perang saja, dari ribuan drone yang Ukraina punya, sekitar 90% yang jatuh karena hilang kendali dan sekarang menjadi tambah kuat. Dalam hal ini, Rusia benar-benar menunjukkan sikap yang jauh lebih defensif, di mana mereka benar-benar fokus untuk mencegah insiden di tanah airnya.